sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Baik, ulun lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi dalam kegiatan implementasi ulun untuk hari ini ulun hanya menyampaikan satu jurus saja dulu ya, karena kalau keduanya karena kita untuk objek learning-nya kita itu hanya 2 jurus yang kita lakukan di sekolah. Jadi ulun minggu setelah ulun pelatihan kemarin, minggu berikutnya itu ulun langsung melakukan object learning ya, jadi melakukan praktik dari 2 jurus dari 7 diambil 2 jurus setiap minggu ulun praktikalkan. Nah untuk hari ini yang ulun ibaskan atau praktik baik yang ulun sampaikan itu salah satu dari 2 yang ulun sudah kerjakan di sekolahan, itu yaitu jurus yang kedua Bapak Ibu tentang kelola emosi ya. Nah untuk alur dalam kegiatan implementasi jurus BK tersebut Bapak Ibu itu kita menggunakan yang namanya alur ARKA. Itu sebuah akronim Bapak Ibu ya. Jadi alur ARKA itu A-nya itu adalah aktivitas ya. Jadi aktivitas ini tujuannya adalah menghadirkan pengalaman-pengalaman nyata dari siapa yang menjadi responden kita. Misal di sekolah itu kan kita berhadapan dengan murid. Maka pembelajaran kita yang menggunakan alur ARKA, aktivitas itu adalah berarti menghadirkan pengalaman nyata dari seorang murid dari materi yang hendak kita sampaikan. Nah nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan praktekkan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian alur yang kedua itu adalah refleksi. Nah refleksi di sini Bapak Ibu di situ kelanjutan dari aktivitas. Kita merefleksikan dari aktivitas atau pengalaman yang dilakukan dari aktivitas yang terjadi di kelas. Ya. Kemudian ARKA berarti setelah R. Nah, K-nya itu adalah konseptualisasi. Nah, konseptualisasi ini berisi konsep-konsep, data-data atau hal-hal yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan atau yang akan dipelajari. Nah, yang terakhir itu A, yang terakhir tadi aktivitas, yang A terakhir itu adalah aplikasi. Yang namanya aplikasi berarti apa Bapak Ibu? Kita menerapkan. Nah, yang diterapkan di sini adalah hal-hal yang kita dapat dari konsep, ya, hal-hal yang kita dapat dari materi yang sudah disampaikan, baik itu guru atau siapapun yang misalnya kita mendengarkan, kita sudah dapat materinya, kita coba diterapkan, ya, materi atau apa bentuknya, misalnya dalam bentuk teknik, dalam bentuk permainan dan sebagainya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya dalam pembelajaran itu kan kita ada metode-metode pembelajaran atau model pembelajaran ya, yang biasa kita kenal dalam pembelajaran mendalam. Contohnya apa? Project based learning. Itu kan berakhir pada sebuah proyek ya, ada hasil. Nah, dalam konteks PJBL tersebut atau project based learning tersebut, Bapak Ibu berarti kan sebelumnya sudah ada konsep-konsep yang diajarkan oleh guru. Misalnya apa? Materi-materi pelajaran. Nah, ketika anak-anak kita minta untuk melakukan tugas, misalnya tugas kelompok, misalkan disuruh membuat proyek. Contohnya aja misalkan bahasa Inggris ya, misalkan pelajaran bahasa Inggris nih, mungkin Bu Dini dan siapa guru bahasa Inggris di sini yang ada. Contoh bahasa Inggris proyeknya misalnya untuk membuat jam dinding untuk daily activity misalkan. Bulan misalnya anak dari kampus disuruh mengulang proyek dari kampus, ada jam-jam mulai jam, terus di dalam jam sekian itu dibikinkan tabel. Nah itu adalah proyek. Ketika proses pembuatan proyek, sebelumnya pasti mungkin yang pernah jadi guru bahasa Inggris Ibu Dini misalnya ya, sebelum disuruh untuk membuat proyek tersebut, Ibu Dini sudah menjelaskan bagaimana penamaan dari jam-jam kegiatan sehari-harinya.
aktivitas apa aja dalam bahasa Inggris yang bisa dilakukan mulai pagi sampai dengan malam. Nah seperti itu, dan itu dimintakan oleh Ibu Dini untuk dibuatkan jurnal hariannya dalam bentuk proyek untuk anak-anak, mungkin dibuat ke kantor dan sebagainya. Nah proses itulah yang dinamakan aplikasinya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk alur AKA itu tidak hanya terjadi di BK saja, tidak hanya terjadi dalam proses bimbingan, ya, bimbingan BK, tetapi juga bisa digunakan untuk seluruh guru mata pelajaran, baik guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK. Nah ini alur yang sangat mudah dan untuk sekali Bapak Ibu kalau kita gunakan sebagai acuan kita dalam pembelajaran di kelas. Nah kemudian bagaimana praktik baik ulun ya selama 2 minggu terakhir kemarin untuk menerapkan 2 jurus dari 7 yang sudah ulun dapatkan dari pelatihan. Kita bisa tonton dulu sebentar Bapak Ibu ya video YouTube-nya. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan bersama. Ayo kita wujudkan pendidikan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Dia makan itu dulu jangan bawa banyak masuk. Emosi yang muncul, Pian sebagai temannya itu. Sebagai temannya biasanya masa kasihan juga, kasihan karena dalam kondisi belajar biasanya kan pergungan biasanya kan kawan yang jelas biasanya dia makan aja. Ya, setelah dia biasanya kan bercerita apa penyebab dia seperti itu. Jadi kita makluminya dulu. Jadi yang tadinya kesal, Ya kesal simpati. Alhamdulillah kan dari teman-teman. Masih ada kesalahan nggak ya kira-kira? Kalau melihat kondisi anak-anak seperti itu biasanya kan, ulun yang terkait ya, menyuruh ulun yang kerja kan, kerja kalau ke lahan, apalagi kita tahu bimbingan anak itu misalnya kan seperti ada anak di sekolah yang sambil bekerja, ada kan seperti itu, ada tuh yang mau mendandingi orang tuanya tuh. Jadi ada kita tahu anak-anak tuh yang memang suka seperti itu di kelas, kita tahu. Berarti ada memang pengalaman gula. Apalagi di wilayah kita ini banyak yang anaknya digawi kadang-kadang sampai malam hari ke subuh ya. Otak kaki itu menyentuh dengan tanah. Ini contohnya Bapak Ibu misalnya kalau kita dalam kondisi lagi stres, emosi kita lagi tidak nyaman, itu kita lakukan duduk santai, kaki itu usahakan menyentuh lantai kita. Mata pejamkan, tarik nafas. Ya, tarik nafas itu paling tidak 1-2 menit kita relaksasikan diri kita, mata pejamkan, tarik nafas sampai 5 detik baru dikeluarkan. Lakukan itu berulang-ulang kali sampai 1-2 menit. Itu teknik untuk menyadarkan, merilekskan otak kita supaya kita jangan terlalu terbawa pada emosi negatif. Ibu, di sini Ulun sudah menyiapkan 5 kartu ya, berisikan situasi. Nah silakan buat biar lihat dulu kartunya itu bunyinya apa. Situasinya dapat kenaikan gaji. Sudah selesai. Ya, ekspresi yang muncul itu senang, gembira, alhamdulillah. Ya. Jadi ekspresinya gimana? Ini Pak.
Nah, cara kelola emosi yang muncul itu teknik pernapasan dalam aktivitas fisik yang menyenangkan. Itu tadi bisa aja wih-wih dahulu. Setelah itu merayakan pencapaian, bisa aja misalnya traktir teman. Ketinggalan HP di rumah. Situasinya ketinggalan HP di rumah. Emosi yang muncul itu panik, kemudian bisa cemas dan juga khawatir. Senang kada kah? Kemudian lagi cara mengelola emosinya, berusaha tenang dengan tarik nafas, berpikir positif, kemudian menghubungi keluarga terdekat untuk memastikan bahwa kondisi baik-baik aja lewat meminjam HP teman-teman kerja. Situasi yang dimunculkan yaitu kita alhamdulillah dipuji atasan perusahaan, kebalikan dengan semalam ya kan. Oke, terima kasih banyak. Ekspresinya gimana kalau dipuji tuh? Emosi yang muncul yaitu senang rata-rata ya, dipuji, kemudian gembira, kemudian sedikit besar kepala ya kan. Sedikit ya kan. Kemudian alhamdulillah. Bangga ya kan. Nah, ini bangga ya kan, bangga entah kayak pun pujiannya tetap kita merasa bangga ya kan. Mau pada mau disembunyikan pasti ya bangganya kan. Nah, kemudian cara mengelola emosi yang muncul itu tarik nafas dulu berhinak ya kan. Bila kada kau berhinak kali ya kan. Tetap berhinak ya kan. Dia sedih, kan senang, tetap kita bina dua panjangi sedikit ya kan, supaya jangan besar kepala tadi ya kan, sedikit artinya. Kemudian memberikan feedback, istilahnya lain mencoba ya kan. Yang jauh bang baik menubuhi ya. Di sini kami dapat situasi adalah ditegur atasan. Emosi yang muncul ketika ditegur atasan yang pertama adalah malu. Yang kedua adalah bingung, yang ketiga adalah sedih dan bertanya-tanya kenapa. Ekspresinya gimana? Ekspresinya kayak gitu. Iya, cara kelola emosi yang muncul pada saat itu yang pertama adalah menenangkan diri, yang kedua introspeksi diri, yang ketiga sadar diri dan mencoba berpikir positif. Mungkin ada kesalahan yang memang harus diperbaiki. Oke. Seperti itu. Terkait dengan olah nafas, kira-kira yang terjadi apa saat itu, Bu? Menenangkan diri, tarik nafas dulu kan, apa nih penyebabnya sebetulnya itu ke atasan kan itu. Kemudian introspeksi diri, setelah itu ya sadar diri, mungkin ya memang ini kesalahannya. Ya setelah itu baru berpikir positif, kemudian tadi setelah introspeksi diri, sadar diri, ya kemudian mencoba untuk memperbaiki. Situasinya dihina teman. Emosi yang muncul marah. Gimana ekspresinya? Oh itu. Itulah. Kayak nyempet enggak. Itulah. Gak ada sedikit dulu aja. Oh pas bener itu dapatnya. Cocok kalau jadi Kecewa ya Bu ya. Malu dan sedih. Sudah terbiasa. Sudah biasa dihina. Bagian daripada kehidupan. Mantap. Pengendalian emosinya mantap. Aduh, ini langsung aja terus cara kelola emosi yang muncul ya toh Bu. Dijadikan motivasi. Bagus. Dalam diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Kemudian mengekspresikan diri. Nah apa sih? Begini. Harus ekspresinya berbeda. Oh ternyata bisa juga ya. Nah, gitu. Kemudian melaporkan ke guru BK. Apa? Itu berarti kan ada ikhlas, itu kan ada menerima. Ada menerima itu. Iya, kemudian Waduh.
sampai nangis pulang aduh-aduhnya. Oh, iya tuh. Yang terakhir ya, menenangkan diri dengan mengatur pernafasan ya. Ini kuncinya nafas lah ya. Nama saya Muhammad Iman Sipit dari SMP Negeri Maluaru. Pesan saya dalam diseminasi 7 jurus guru BK hebat ini, yang pertama adalah sangat menyenangkan ya, ternyata ada 7 jurus guru BK hebat dalam untuk mengenali potensi, untuk mengelola emosi, untuk mempertahankan resiliensi atau ketahanan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sangat menarik untuk kita, apalagi yang non guru BK, ternyata ini juga perlu dipahami untuk kita mengelola siswa dan juga untuk kita berkolaborasi bersama guru BK ataupun guru mata pelajaran yang lain. Harapannya adalah semoga 7 jurus guru BK hebat ini bukan hanya tanggung jawab guru BK, tetapi juga ini bisa menjadi tanggung jawab oleh semua guru di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya setelah mendapat destinasi 7 jurus tadi, pertama asalnya dari yang tidak tahu sama sekali, setelah itu menjadi tahu. Nah, jadi insya Allah bisa diterapkan kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana emosi mereka, jadi bagaimana usaha untuk menghadapi itu semua. Apalagi sekarang kan di sekitar kita, di sekolah kita itu ramai anak-anak ini berkata yang semaunya, ada tahu kawan tersinggung misalnya. Nah itu kalau kita menerapkan di sekolah bagaimana kita usahai supaya jangan lagi gitu. Kalau misalnya itu pun misalnya kalau terjadi itu tadi ada jurus untuk menghadapinya, seperti Bapak tadi langsung begini. Jadi dibawa relax saja. Kalau hidup itu indah, kita adalah orang yang bahagia, jadi kita tumbuhkan positif, budaya positif pada diri kita. Ya nggak pangin lalu aja segala hinaan, segala bulian. Ya, itu juga. Harapannya mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.